Yuk, Mun. Halo? Baik. Oke. Baik, selamat pagi, siang, malam. Saya perkenalkan, saya Emuna Sindra Putri. Dengan teman-teman saya ada Nanda Rama Oktaviani, ada Ananda Krisnamurti, dan Gabriela Ayu Cynthia. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kerajaan, lantai, dan animalia. Yang pertama ada kelas Bryophyta, yaitu lumut daun. Di sini ada kerajaannya, lantai divisinya Bryophyta, kelas Bryopsida, bangsa Bryopceales, suku Bryopceae, marganya Bryopsida, jenisnya Bryopsida sp. Lumut daun adalah kelompok terbesar dan paling beragam, terdapat sekitar 12.800 spesies. Akar terlihat basah sehingga berwarna coklat. Akar akan menempel pada batang pepohonan dan bebatuan yang lembab. Batang lumut daun ini termasuk pada batang yang semu. Daun yang berbentuk seperti lembaran dan tersusun dengan cara spiral, membentuk struktur yang hipromorf. Dalam tubuhnya terdapat rongga-rongga udara. Hexomorf, dalam tubuhnya terdapat alat penyimpan air. Epifit, hidup di kulit kayu, dan saprofit. Manfaat lumut daun sendiri adalah sebagai obat penyakit kulit, mengobati hepatitis, dan bahan antiseptik. Kemudian berikutnya ada suku paku-pakuan. Paku yang pertama yaitu paku Stella dari kerajaan lantai divisi Tracheophyta, kelas Polypodiopsida, bangsa Polypodiales, suku Pteridacea, marga Cristella dan jenisnya Cristella sp. Paku jenis ini memiliki ciri berupa daun pipih memanjang, menyerupai jarum yang tipis serta rapuh dan tersusun secara sejajar. Terdapat kantong spora pada bagian bawahnya yang disertai dengan rambut-rambut halus. Jenis paku ini tumbuh di tempat yang lembab dan seringkali ditemukan juga di tempat-tempat yang kurang terurus. Paku jenis ini dapat dimanfaatkan sebagai penghasil oksigen dan menyerap karbon, sebagai obat-obatan, sebagai tanaman hias, dan sebagai sayur-sayuran. Kemudian jenis paku yang berikutnya adalah paku tanduk rusa, yaitu kerajaan lantai divisi Pteridophyta, kelas Pteridopsida, bangsa Polypodiales, suku Polypodiacea, marga Platyserum, dan jenisnya Platyserum sp. Paku jenis ini hidup dengan melekat pada batang pohon lain atau batuan dan memiliki ental bercabang yang memberikan nama tanduk rusa tersebut. Entalnya dapat dibedakan jadi dua, yaitu tipe steril yang bersangap ke atas dan tipe fertil yang menjuntai ke bawah sebagai tempat spora di sisi bawahnya. Paku tanduk rusa seringkali dikembangbiakan sebagai tanaman hias. Dapat juga untuk mengobati penyakit bisul, mengobati radang rahim luar, dan juga obat untuk demam tinggi. Berikutnya ada suku paku-pakuan yaitu paku suklir. Kerajaannya Plantae, divisi Pteridophyta, kelasnya Phyllosophida, bangsanya Polypodiales, sukunya Pteridophytaceae, marganya Adiantum dan jenisnya Adiantum sp. Daun dari tanaman suklir ini tidak berbentuk memanjang, namun cenderung dengan bentuk yang bulat. Sporus adalah kluster-kluster yang berada di tepi bawah daun. Spora dilindungi oleh suatu indulum dengan tangkai yang memiliki kas tersendiri dan warna yang hitam yang mengkilap. Daun tanaman suklir ini memiliki sistem pertulangan yang sangat unik dan menarik, di mana sistem pertulangannya akan terlihat seperti profil atau menyirip. Selanjutnya ada kelas Gymnospermae.
Yang pertama ada pohon pinus. Kerajaannya Plantae, divisi Coniferophyta, kelasnya Pinosida, bangsanya Pinales, sukunya Pinaceae, marganya Pinus, dan jenisnya Pinus mercusi. Tanaman pinus atau Pinus mercusi adalah tanaman perdu yang tingginya mencapai 10 hingga 40 meter dan tumbuh pada ketinggian 300 hingga 1.800 meter di atas permukaan laut. Pohon pinus ini sering dimanfaat kayunya yang diolah untuk dijadikan bahan-bahan furniture, perobatan rumah tangga, korek api, sumpit, dan masih banyak lagi. Pada awalnya, kata pinus merujuk pada salah satu famili tumbuhan. Namun, kebanyakan orang Indonesia menyebut pinus adalah nama dari tanaman pinus atau Pinus mercusi. Sehingga tanaman Pinus mercusi sampai sekarang disebut sebagai pinus, atau ada yang menyebutnya sebagai tusam. Tanaman pinus ini mempunyai getah yang berada pada batangnya. Itu merupakan salah satu ciri tanaman pinus. Baik, selanjutnya dari kelas Gymnospermae itu ada pohon cemara. Taksonominya itu kerajaannya Plantae, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, bangsanya Phagales, terus sukunya Casuarinaceae, terus ada marganya Casuarina, jenisnya Casuarina equistatifolia. Next. Jadi pohon cemara itu adalah pohon yang berbatang tinggi, lurus seperti tiang, sedangkan daunnya kecil-kecil seperti bentuk lidi. Nama ilmiahnya tadi sudah disebutkan. Pohon cemara itu berfungsi sebagai tumbuhan konservasi di hutan dan sebagai pohon pohon hias jika ditempatkan di taman ataupun rumah. Pohon cemara merupakan tanaman yang disebut dengan tumbuhan evergreen, yaitu daunnya selalu hijau, jarang mengering, dan tidak mudah rontok. Selanjutnya, kelas Gymnospermae ada contohnya yaitu pohon melinjo. Kerajaannya Plantae, divisi Trahetiophyta, kelasnya Gnetophyta, bangsanya Epidyrales, sukunya Gnetoceae, marganya Gnetum L, jenisnya Gnetum gnemon. Tanaman melinjo memiliki nama latin yaitu seperti itu Gnetum genom, atau dalam bahasa Sunda sering disebut dengan tangkil. Melinjo adalah suatu spesies tanaman berbiji terbuka atau yang biasa disebut Gymnospermae. Ia berbentuk pohon berasal dari Asia, tropik, Melanesia, dan Pasifik Barat. Tanaman melinjo merupakan tumbuhan perennial berbiji terbuka, berbentuk pohon dan berumah buah atau dioecious. Terdapat individu jantan dan betina. Biji melinjo dapat tumbuh hingga 100 tahun dan ketika raya mampu menghasilkan melinjo seberat 80 hingga 100 kg. Jika tidak dipangkas, tingginya bisa mencapai 25 meter dari permukaan tanah. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke suku dikotil. Jadi yang pertama itu ada cabai merah, di mana kerajaannya itu Plantae, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, bangsanya Solonales, sukunya Solanaceae, marganya Capsicum, jenisnya Capsicum enum. Jadi cabai merah itu dia berukuran panjang berkisar 6 sampai 10 cm, berdiameter 0,7 sampai 1,3 cm. Cabai merah dapat tumbuh subur di dataran rendah sampai dataran yang tinggi. Bentuk buahnya besar, panjang dan meruncing, juga banyak terdapat biji dan rasanya agak pedas. Cabai merah mengandung zat-zat gizi yang diperlukan untuk kesehatan manusia seperti karbohidrat, fosfor, vitamin, dan juga mengandung senyawa alkaloid seperti capsaicin, flavonoid, dan minyak esensial. Kemudian ada kemuning.
kerajaan Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Dicotyledone, bangsa Sapindales, suku Rutacea, marga Muraya, dan jenis Muraya paniculata. Kemuning tumbuh membentuk semak. Helai daunnya bertangkai berseling, bercabang banyak, batang keras beralur, dan bentuk daunnya bulat telur tungsang atau jorong dengan ujung dan pangkal yang runcing. Tepi rata, permukaan hijau licin mengkilap. Kemuning dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional untuk masalah keputihan, kencing nanah, serta sakit gigi oleh karena kandungan antioksidannya. Baik, selanjutnya yaitu ada manggis, di mana kerajaannya Plantae, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, bangsanya Malchiales, sukunya Cruciaceae, marganya Gracina, jenisnya Gracina mangostana. Manggis merupakan sejenis pohon hijau dari daerah tropika. Manggis memiliki warna ungu bila matang, berbentuk bulat sedang, isinya berwarna putih, bertekstur lembut di bagian dalamnya, dan memiliki rasa manis atau asam, juga berkulit tebal. Manfaat kulit manggis terbesar berada di bagian kulitnya, di mana terdapat super antioksidan alami yang dikenal dengan saton untuk mencegah kerusakan akibat serangan radikal bebas, anti-aging, meningkatkan kekebalan tubuh, dan lain-lain. Berikutnya dari suku Dicotyl ada pohon mangga. Kerajaan Plantae, divisi Tracheophyta, kelasnya Magnoliopsida, bangsanya Sapindales, sukunya Anacapiaceae, marganya Mangifera, jenisnya Mangifera indica. Mangga merupakan pohon yang bisa tumbuh mencapai 20 meter atau bahkan bisa lebih. Umumnya, mangga yang dibudidayakan hanya memiliki tinggi sekitar 10 meter atau kurang. Kulit mangga tersebut berwarna coklat kelabu sampai kehitaman. Kulit batang mangga bagian terluar memecah atau beralur. Pohon mangga bertajuk rimbun dan lebarnya bisa mencapai 10 meter. Bentuk buah mangga sangat bervariasi. Ukurannya mulai berbentuk bulat, contohnya mangga gedong. Bulat seperti telur atau corong, contohnya godung dan indramayu. Hingga lonjong pemanjang, contohnya mangga golek. Kulit buah agak tebal, hijau, kekuningan atau kemerahan bila masak. Daging buah jika dimasak berwarna kuning sampai merah, berserabut, dan ada juga yang tidak berserabut. Rasanya manis sampai asam, mengandung banyak air dan berbau kuat sampai lemah. Biji putih terbungkus endokarpium yang tebal, mengayu dan berserat, bentuknya gepeng dan memanjang. Itu adalah beberapa ciri-ciri dari pohon mangga dan buahnya. Selanjutnya dari suku Dicotyl ada singkong, kerajaannya Plantae, divisinya Spermatophyta, kelas Dicotyledoneae, bangsa Euphorbiales, suku Euphorbiaceae, marga Manihot, jenis Manihot esculentaceae. Singkong memiliki ranting lunak sehingga bersifat mudah patah, batang berbentuk bulat dan bergerigi yang berbentuk dari pangkal tangkai daun. Bagian tengah batang singkong bergabus. Tingginya sekitar 1-4 meter. Daunnya memiliki tangkai panjang dengan daun berbentuk menyerupai telapak tangan. Tiap tangkai daun memiliki 3-8 lembar daun. Tangkai daun berwarna kuning, hijau, atau merah. Singkong memiliki manfaat untuk menurunkan berat badan karena rendah kalori, meningkatkan pencernaan, karena kaya akan serat, menyembuhkan migrain karena memiliki kandungan vitamin B2 dan riboflavin.
Tes. Halo? Suku dikotil? Kedengeran nggak? Nggak ya? Hah, nggak kedengeran? Aku ngomong. Ini belum. Udah ada belum? Udah. Oke. Lanjut. Suku dikotil Singkaong. Kerajaannya Plantae, divisinya Spermatophyta, kelas Dicotyledonea, bangsa Eohor. Apa lagi? Apa lagi? Boy. Apa meneh? Kair, jangan tiba-tiba ngechat. Kamu juga. Tadi sampai nanti dikat lah. Oke. Iya, udah dong chatnya, diam. Lanjut ya. Selanjutnya dari suku dikotil ada Singkong, kerajaannya Plantae, divisinya Spermatophyta, kelas Dicotyledonea, bangsa Eohorbiales, suku Eohorbiaceae, marganya Manihot, jenisnya Manihot esculenta C. Singkong memiliki ranting lunak, sehingga bersifat mudah patah. Batangnya berbentuk bulat dan bergerigi, yang terbentuk dari pangkal tangkai daun. Bagian tengah batang singkong bergabus, tingginya sekitar 1 hingga 4 meter. Daunnya memiliki tangkai panjang. Helaian daun berbentuk menyerupai telapak tangan. Tiap tangkai daun memiliki 3 hingga 8 lembar daun. Tangkai daun berwarna kuning, hijau, atau merah. Singkong memiliki manfaat untuk menurunkan berat badan karena rendah akan kalori, melancarkan pencernaan karena kaya akan serat, menyembuhkan migrain karena memiliki kandungan vitamin B2 dan riboflavin. Baik, selanjutnya yaitu kita akan masuk ke suku monokotil. Jadi yang pertama itu ada pohon pisang, di mana kerajaannya itu Plantae, divisinya Thrasiophyta, kelasnya Liliopsoda, bangsanya Zingiberales, sukunya Musaceae, marganya Musa, jenisnya Musa acuminata. Jadi pohon pisang itu merupakan salah satu buah tropika unggulan. Pohon pisang itu dapat hidup di daerah yang tinggi maupun rendah. Daun pisang berwarna hijau tua apabila sudah dewasa dan hijau muda apabila baru tumbuh. Daunnya lebar maupun panjang, memiliki tulang daun yang berserat dengan tepi daun yang kompak. Manfaat pohon pisang yaitu sebagai sumber karbohidrat, vitamin A, dan juga dapat memperlancar metabolisme, juga menurunkan berat badan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah jahe. Kerajaan Plantae, divisi Thrasiophyta, kelas Monocotyledonea, bangsa Zingiberales, suku Zingiberaceae, marga Zingiber, jenis Zingiber officinale. Batang jahe merupakan batang semu dan akarnya berbentuk rimpang dengan daging akarnya berwarna kuning hingga kemerahan dengan bau khas yang menyengat. Daunnya mirip dengan tangkai daun berbulu halus. Jahe selain dipasarkan dalam bentuk jahe segar, juga dipasarkan sebagai bentuk olahan seperti awetan jahe, minyak jahe, serta jahe bubuk. Baik, selanjutnya nomor 3 itu padi, di mana kerajaannya Plantae, divisinya Spermatophyta, kelasnya Monocotyledonea, bangsanya Poales, sukunya Poaceae, marganya Oryza, jenisnya Oryza sativa. Jadi padi itu adalah ternak semusim, dia berakar serabut, memiliki batang pendek, struktur batangnya terbentuk dari rangkaian pelepah daun yang saling menopang daun sempurna dengan pelepah tegak.
Daunnya berbentuk lancet, berwarna hijau tua hingga muda, dan tipe buah bulir atau karyopis. Manfaat padi bagi kehidupan manusia yaitu sebagai sumber energi yang misalnya diolah menjadi nasi dan juga dapat digunakan untuk obat maupun bahan kosmetik dan lain-lain. Selanjutnya ada nanas, kerajaannya Plantae, divisinya Angiospermae, kelas Monocotyledoneae, bangsa Poales, suku Bromeliaceae, marga ananas, jenis ananas Chomosus. Kok nggak bisa di next? Nanas adalah tanaman buah yang tersedia sepanjang tahun. Nah, tanaman nanas memiliki tinggi sekitar 50 sampai 150 cm. Memiliki tunas merayap pada bagian pangkal. Daunnya berkumpul di roset, akar dan pada bagian pangkalnya melebar menjadi pelepah. Helaian daun berbentuk pedang tebal dengan panjang 80 sampai 120 cm, lebar 2 sampai 6 cm, ujung lancip menyerupai duri. Bunga majemuk tersusun dalam bulir yang sangat rapat dan bertangkai panjang. Buahnya bulat, panjang, dan berdaging. Nanas dapat meningkatkan kekebalan tubuh, melancarkan pencernaan, menekan peradangan, dan membantu melawan kanker. Berikutnya dari suku monokotil ada anggrek. Kerajaannya Plantae, divisinya Spermatophyta, kelasnya Liliopsida, bangsanya Orchidales, sukunya Orchidaceae, marganya Dendrobium, jenisnya Dendrobium nobile. Kelopak bunga anggrek Dendrobium biasanya berwarna kuning, sedangkan bunganya berwarna putih, memiliki banyak daun. Yuk. Kandungan zat antibakteri dan filokimia pada anggrek dapat membantu pengobatan penyakit. Anggrek dapat membantu mengobati kanker, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan meningkatkan penglihatan. Kandungan kalsium, magnesium, dan zinc pada anggrek menyebabkan terciptanya minyak anggrek yang baik untuk kulit. Dapat meningkatkan kualitas udara karena dapat menyerap silene dan pelarut kimiawi. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke kerajaan animalia atau binatang. Yang pertama yaitu ada ayam. Jadi kerajaannya yaitu animalia, divisinya Chordata, terus kelasnya Aves, bangsanya Galliformes, sukunya Phasianidae, marganya Gallus, jenisnya Gallus. Jadi ayam itu merupakan salah satu ternak unggas. Ayam memiliki kaki berjumlah 2, masing-masing kaki memiliki jari yang umumnya sebanyak 5. 3 diantaranya dilengkapi dengan cakar yang berfungsi untuk mengais makanan, juga sebagai perlindungan diri. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur dan ukuran dan warnanya itu bervariasi. Jadi manfaat ayam itu dia mengandung protein yang baik untuk otot, dapat menurunkan berat badan, dan meningkatkan metabolisme, dan masih banyak lagi. Selanjutnya dari kerajaan binatang ada tokek. Kerajaannya animalia, divisinya Chordata, kelasnya Reptilia, bangsanya Squamate, sukunya Gecko-nideae, marganya Gecko, dan jenisnya Gecko-monarchus. Tokek adalah salah satu jenis fauna yang dapat hidup di berbagai kondisi lingkungan. Lokasi yang paling disukai tokek pada umumnya di pepohonan dan di bebatuan. Namun tidak jarang ada yang hidup di dalam rumah seperti cicak. Misalnya spesies gecko. Keberadaan tokek di dalam rumah umumnya tidak berbahaya, meskipun termasuk dalam kelompok reptil.
Adapun manfaat dari tokek yaitu sebelumnya tahun 2008 tokek hanya dianggap sebagai satwa yang tidak memiliki nilai medis apapun. Akan tetapi, setelah ada penelitian dari Cina yang menyebutkan bahwa tokek mempunyai kandungan untuk mengobati penyakit HIV dan AIDS, namanya pun semakin populer. Tidak hanya itu, untuk saat ini tokek sekarang banyak diburu karena memiliki nilai jual yang sangat tinggi hingga jutaan. Kemudian ada kucing. Rajanya Animalia, divisi Chordata, kelas Mamalia, masa karnivora, suku Felidae, marga Felis, dan jenis Felis catus. Kucing merupakan mamalia karnivora yang berada di keluarga Felidae. Kucing adalah salah satu hewan peliharaan yang populer di masyarakat. Dan kucing telah tercatat dalam sejarah panjang peradaban manusia yang sangat lama. Kucing peliharaan atau kucing rumah merupakan salah satu predator terhebat di dunia. Kucing ini mampu membunuh atau makan beberapa ribu spesies. Tapi karena ukurannya yang kecil, kucing tidak menjadi bahaya bagi manusia. Satu-satunya bahaya yang dapat diberikan oleh kucing adalah kemungkinan terjadinya infeksi rabies akibat gigitan kucing dan juga cakaran dari kuku kucing. Selanjutnya dari kerajaan binatang ada anjing, kerajaan Animalia, divisi Chordata, kelas Mamalia, bangsa Carnivora, suku Canidae, marga Canis, jenis Canis lupus. Anjing adalah binatang pemangsa dan juga hewan pemakan bangkai. Memiliki gigi yang tajam dan rahang kuat yang digunakan untuk menyerang, menggigit, atau mencabik-cabik makanan. Anjing memiliki otot tulang yang kuat, tulang pergelangan kaki bersatu. Dapat melihat warna kuning, ungu, dan UV. Memiliki lensa yang datar, sehingga kurang dapat melihat secara detail, namun penglihatannya lebih sensitif terhadap cahaya. Dapat mendengar suara dengan frekuensi rendah sekitar 16 Hz sampai 70 kHz. Memiliki sekitar 220 juta sel penciuman sehingga cukup sensitif terhadap bau. Anjing dapat dimanfaatkan sebagai hewan pelacak. Berikut ini merupakan referensi yang kita gunakan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.